Halo sobat sekalian, ini merupakan video ketiga saya yang secara khusus mengupas tentang puisi, cinta, dan benci. Salah satu dari serangkaian pembahasan saya tentang sajak-sajak Chairil Anwar palsu. Sekarang, menyambung kembali perbincangan kita dalam video sebelumnya, pada kesempatan ini, izinkan saya mengulas kembali puisi bertajuk Cinta dan Benci dari sisi yang lain. Kenapa puisi ini harus saya kupas kembali, harus saya perbincangkan kembali? Ya, karena puisi ini memang luar biasa. Apa luar biasanya? Ya, luar biasa pengaruhnya dalam menyesatkan banyak orang, termasuk membelokkan jalan sejarah sastra Indonesia. Nah, kalau Anda mau tahu apa dan bagaimananya, silakan simak kembali ocehan saya setelah yang satu ini. Sahabat sekalian, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube yang keren ini. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia selalu. Dalam 2 seri video sebelumnya, saya sudah coba membongkar dan meyakinkan bahwa puisi bertajuk Cinta dan Benci yang kini banyak beredar di media YouTube ini bukanlah karya Chairil Anwar, melainkan karya seorang penulis pemula yang dengan sengaja telah mencatut kebesaran nama Chairil Anwar. Namun, pada kenyataannya, hingga sekarang pun masih banyak publik sastra Indonesia yang tidak mengetahuinya karena mereka memang rata-rata tidak melek sastra. Karena faktor itulah puisi yang mengangkat tema cinta ini menjadi salah satu puisi favorit dan laris manis khususnya di media YouTube. Dan seperti yang sudah saya katakan dalam 2 video sebelumnya, berdasarkan hasil pelacakan saya selama beberapa bulan terakhir, puisi bertajuk Cinta dan Benci ini sudah diunggah di lebih dari 60-an kanal YouTube, bahkan mungkin 70-an atau lebih. Bahkan celakanya lagi, puisi ini bukan hanya laku di kalangan orang-orang Indonesia sendiri, tapi juga sudah menyebar ke luar negeri. Ya, tentu saja hal ini dapat kita maklumi, sebab dengan kemajuan teknologi informasi yang kini sudah kita capai, siapapun bisa dengan mudah mengutip teks puisi tersebut dari laman-laman internet, atau blog, atau juga di YouTube sendiri, atau di media daring lainnya. Nah, sebagai pembuktiannya, berikut ini akan saya tayangkan 2 video baca puisi yang dibacakan oleh 2 perempuan bule dari 2 negara yang berbeda. Pembaca puisi pada video pertama bernama Yulia Guseva dari Moskow, Rusia, yang diunggah di kanal YouTube Belajar Rusia Indonesia. Sedangkan pembaca puisi pada video kedua bernama Maristela Cristiano dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia, Republik Federasi Brazil, yang diunggah di kanal YouTube dengan nama yang sama, yaitu Maristela Cristiano. Kedua video baca puisi ini diunggah dalam rangka mengikuti salah satu jenis lomba dalam rangkaian Festival Handai Indonesia tahun 2021 yang lalu. Khusus untuk video yang pertama akan saya tayangkan selengkapnya, sedangkan untuk video kedua, mohon maaf saja, sudah saya pangkas kira-kira separohnya saja agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Saya yakin pemangkasan itu tidak akan mengurangi esensi pesan yang ingin saya sampaikan. Oke, sekarang mari sama-sama kita simak kedua video berikut ini. Salam, sahabat Festival Handai Indonesia. Nama saya Yulia Guseva dari Moskow, Rusia. Saya ingin membaca puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Cinta dan Benci. Aku tidak pernah mengerti. Banyak orang menghembuskan cinta dan benci dalam satu nafas. Tapi sekarang aku tahu bahwa cinta dan benci adalah saudara yang membodohi kita, memisahkan kita. Sekarang aku tahu
bahwa cinta harus siap untuk merasa sakit. Cinta harus siap untuk kehilangan. Cinta harus siap untuk terluka. Cinta harus siap untuk membenci. Karena itu, hanya cinta yang sungguh-sungguh mengizinkan kita untuk mengatur semua emosi dalam perasaan. Setiap emosi jatuh, keluarlah cinta. Sekarang aku mengetahui implikasi dari cinta. Cinta tidak berasal dari hati. Cinta berasal dari jiwa, dari zat dasar manusia. Ya, aku senang telah mencintai. Karena dengan melakukan itu, aku merasa hidup. Dan tidak ada orang yang dapat merebutnya dariku. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan puisi berjudul Cinta dan Benci, karya Khairil Anwar. Cinta dan benci. Aku tidak pernah mengerti banyak orang menghapuskan cinta dan benci dalam satu nafas. Tapi sekarang aku tahu bahwa cinta dan benci adalah saudara yang membodohi kita, memasahkan kita. Luar biasa. Saya katakan luar biasa. Ini bukan lantaran teknik baca puisi kedua bule tersebut sangat bagus, bukan. Juga bukan karena karya puisinya yang bermutu tinggi atau berbobot literer, tapi karena puisi Khairil Anwar palsu yang satu ini ternyata sudah memiliki pengaruh yang sangat luas. Sebab, sekali lagi, puisi ini bukan hanya digemari oleh para pembaca puisi di negeri Indonesia sendiri, tapi juga disukai oleh para pembaca asing. Namun, satu hal yang pasti, tak peduli pembaca Indonesia maupun pembaca asing, mereka semua sama cerobohnya dalam memilih sumber kutipannya. Mereka tidak mengutipnya langsung dari buku-buku karya Khairil Anwar, tapi mereka mencomot begitu saja dari sumber-sumber internet yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sahabat sekalian, kecuali kedua video tersebut, mungkin saja masih ada beberapa video serupa dengan konten yang sama. Namun cukuplah kiranya kedua video tersebut sebagai bahan pembuktian bahwa puisi cinta dan benci ini memang sudah dikenal sampai ke luar negeri. Kemudian, sebagai bukti selanjutnya, saya juga telah menemukan satu video asing lainnya, tapi dalam bentuk garapan yang berbeda, yaitu dramatisasi puisi, yang diupload pada 20 Juni 2020 yang lalu. Dan sesuai dengan kontennya, video ini diberi judul Drama Puisi Cinta dan Benci, dipetik daripada puisi Khairil Anwar. Video ini saya temukan di kanal YouTube Azhar Kamaluddin, milik seorang YouTuber asal Malaysia. Jadi, jika Anda ingin melacaknya sendiri,
silakan ketik di halaman pencarian YouTube dengan kata kunci atau dengan menuliskan kata kunci Azhar Kamaluddin. Silakan ini cermati tulisannya. Oke, untuk lebih jelasnya video ini akan kembali saya tayangkan selengkapnya. Mari kita simak sama-sama. Halo, kenapa? Ya. Tak apa, nanti email kan juga Ni saya perlu. Thanks you. Sama-sama. Tak apa. High class. Serious? Ya, betul. Ada apa lagi ya? Saya ada kelas. Awak tunggu. Jangan rapat-rapat dengan perempuan lain tau. Okay, promise. Awak. Has, dengar dulu. Dia salah faham ni. Cukup lah. Aku dah tak nak dengar apa-apa lagi. Cukup lah dekat ni. Jangan kerja aku lagi. Aku tidak pernah mengerti banyak orang menghembuskan cinta dan benci dalam satu napas. Tapi sekarang aku tahu bahawa cinta dan benci adalah saudara yang membodohi kita, memisahkan kita. Weh, hang tak jumpa Nis kau? Tengok hampa lama dah tak jumpa sekarang. Hampa gaduh kau? Tak lah. Malas nak fikir. Sekarang aku tahu bahawa cinta harus siap merasakan sakit. Cinta harus siap untuk kehilangan. Cinta harus siap untuk terluka. Cinta harus siap untuk membenci. Karena itu hanya cinta yang sungguh-sungguh mengizinkan kita untuk mengatur semua emosi dalam perasaan. Tak boleh. Aku tak lupakan dia. Ya Allah, apa aku buat ni? Tak. No. Tak. No. Tak. Hey. No. Tak. No. Tak. No. No. Please be mine again.
review tersebut digarap dengan baik dan cukup menghibur. Akan tetapi, harap maklum, dalam kaitan ini saya tidak merasa perlu untuk mempersoalkan apakah teknik penggarapan dramatisasi puisi tersebut bagus atau tidak. Saya juga tidak merasa perlu untuk mempersoalkan bentuk dan isi puisi itu sendiri. Sebab pokok masalah yang saya persoalkan di sini adalah tentang validitas sumber kutipannya. Yang jelas, teks puisi ini pasti tidak dikutip dari sumber yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Wabil khusus, seharusnya siapapun yang ingin membacakan puisi karya Chairil Anwar harus mengutipnya dari buku-buku puisi karya Chairil Anwar sendiri. Itu pasti dijamin halal. Dan sebagai kata pamungkas, perlu saya tegaskan dan saya yakinkan sekali lagi, bahkan sudah puluhan kali saya ulangi, bahwa puisi bertajuk Cinta dan Benci ini bukanlah karya Chairil Anwar, sang penyair besar Indonesia yang oleh Habib Yasin ditahbiskan sebagai pelopor angkatan 45. Sekarang, setelah Anda mengetahui kebenaran ini, saya harap Anda atau siapapun kelak yang memilih dan ingin membacakan teks puisi ini, jangan ada lagi seorang pun yang secara latah ikut-ikutan mengatakan bahwa puisi Cinta dan Benci adalah karya Chairil Anwar. Berdosa loh. Namun jika Anda ingin tetap membacakannya juga, tapi tidak mengetahui dengan pasti siapa penulis aslinya, lebih baik Anda tinggalkan. Pilih teks puisi lainnya yang jelas-jelas Anda tahu siapa penulis puisi itu berdasarkan sumber-sumber yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika Anda ingin membacakan puisi karya Chairil Anwar, kutiplah langsung dari buku-buku puisinya. Jangan asal kutip saja dari sumber-sumber yang tidak jelas kebenarannya. Oke sahabat sekalian, demikian dulu yang bisa saya share kepada Anda. Semoga obrolan kita kali ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan memperluas wawasan pengetahuan kesastraan Anda. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada kesempatan mendatang. Silakan ikuti terus video-video saya selanjutnya di kanal YouTube Jamal T. Suryanata ini. Salam literasi.